فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita di akhir-akhir muka surat 278 dari syarah Sahih Bukhari jilid 4 untuk cetakan yang ini ya. Qala syarih wafaqahullah ta'ala wa lam yadhkurin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amral hajj. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perintah kepada Abdul Qais tidak menyebutkan masalah haji. Lihtimali anna ijabahu lam yakun yangzilu ba'du, karena ada kemungkinan, ini baru satu kemungkinan, bahwasanya masalah haji belum turun pada waktu itu. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, ammal hajj lam yakun furidha ba'du. Adapun haji maka dia belum diwajibkan pada waktu itu. Li'anna wifadata Abdul Qais kana amal fath, karena ketibaan atau ya delegasi Abdul Qais itu datangnya adalah pada waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun berapa? Fathu Makkah tahun berapa? Iya, tahun 8. Perhatikan garisnya. Qabla khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Makkah. Ini ketibaan mereka menurut Al-Qadhi Iyad. Wa faridatul haji ba'daha, sementara kewajiban haji itu setelahnya. Sanata tis'in alal ashar, pada tahun 9 Hijriah menurut pendapat yang paling terkenal. Wallahu a'lam. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa ma dzakarahu al-Qadhi Iyad min anna sababa fi kaunihi lam yadhkuril hajj atau lam yudkaril hajju fil hadis. Perkara yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad bahwasanya sebab tidak disebutkannya haji fil hadis dalam hadis itu li'annahu lam yakun furidahu wal mu'tamad, bahwasanya belum diwajibkan. Inilah yang menjadi sandaran kita, walaupun memang ada khilaf di beberapa kitab syarah. Ini salah satu pendapat ya dirajihkan oleh Al-Hafidz. Wa qad qaddamna dalila ala adami islamihim ala qidami islamihim, dan sungguh kami telah menyebutkan dalil terdahulu, kami telah menyebutkan dalil bahwasanya Islam mereka itu sudah lama. Lakin jazam al-Qadhi, akan tetapi Al-Qadhi memastikan bi anna qudumahum kana fi sanati samanin qabla fathi Makkah, yaitu ketibaan mereka adalah pada tahun 8 sebelum Fathu Makkah. Tabi'a fihil Waqidi, yaitu beliau mengikuti pendapat Al-Waqidi dalam masalah ini. Walaisa bijayid, namun ini tidak bagus. Masalah haji belum diwajibkan, betul, tapi apakah ketibaan mereka itu tahun 8 sebelum Fathu Makkah? Nah, ini kata Al-Hafidz ini tak bagus. Li'anna fardhal hajj kana sanata sittin. Baik. Berarti mana yang disepakati oleh Ibnu Hajar tadi ya?
agak rumit. Yaitu Al-Hafidz merajihkan diwajibkannya haji adalah tahun 6 Hijriyah. Alal ashah. Tahun 6 berarti pada masa Hudaybiyah, berarti 2 tahun sebelum Fathu Makkah. Sementara tadi Al-Hafidz sepakat bahwasanya tidak disebutkannya haji pada peristiwa Abdul Qais adalah karena tatkala mereka datang kepada Nabi, haji belum diwajibkan. Berarti mereka tiba tahun berapa? Memang ada beberapa pendapat masalah-masalah ini. Dikatakan kama sanadkuruhu fi maudhi'ihi insyaallah, sebagaimana akan kami sebutkan di tempatnya insyaallah. Yaitu kalau Al-Hafidz memilih haji itu tahun 6 Hijriyah. Turunnya kewajiban haji. Kalau Al-Qadhi Iyad tadi tahun berapa? Tahun 9. Lakin Al-Qadhi ikhtar, tetapi Al-Qadhi memilih anna fardhul haji kana sanata tis'in. Diwajibkannya haji adalah tahun 9. Apa ini? Hatta la yarida ala madhabi annahu alal faur. Sehingga boleh yarida yaitu datang kritikan, boleh juga yarud yaitu membantah, boleh juga la yarud. Cuma ini kenapa hurufnya terpencar-pencar ya? Warada yaridu yaitu datang untuk mengkritik. Tetapi menjadi la yarudda yaitu sehingga dia tidak membantah madhabnya sendiri bahwasanya haji itu harus dilakukan dengan segera. Karena kenyataannya Nabi hajinya tahun 10, padahal kewajiban haji adalah tahun 6. Bagaimana Nabi tidak menyegerakan haji? Walaupun masih mungkin ditakwil, yaitu orang-orang kafir tak rela Nabi datanglah atau apa misalkan. Memang ini khilaf tentang masalah ini, pembahasan ketibaan ini tahun berapa yang betul dan bagaimana tahun haji. Wa qad ihtajja Syafi'i li kaunihi ala tarahi. Adapun Asy-Syafi'i beliau berhujjah bahwasanya kewajiban haji ini boleh ditunda bi anna fardhul haji kana ba'dal hijrah, bahwasanya kewajiban haji adalah setelah hijrah. Ini ma'ruf. Cuma tahun berapa? Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qadiran alal haji, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu berhaji fi sanati samanin pada tahun 8 Hijriyah. Toyib, 8 mampu, 9 juga mampu. Wa fi sanati tis'in, pada tahun 9. Karena apa? Karena Mekah sudah dikuasai Nabi. Walam yahujja illa fi sanati asyr. Tapi Nabi tidak berhaji kecuali pada tahun 10. Kata Asy-Syafi'i menunjukkan pelaksanaan haji boleh ditunda, boleh diakhirkan. Walaupun masih mungkin ditakwil ada udzur ini dan itu, sebagaimana yang kita lewati di dalam daras sirah kenapa Nabi tidak berhaji pada tahun 9. Wa amma qaulu man qal, adapun orang yang mengatakan innahu taraka dzikral hajli kaunihi ala tarahi falaisa bijayyid. Nabi tidak menyebutkan masalah haji kepada Abdul Qais karena haji itu boleh ditunda, ini bukan alasan yang baik. Kenapa? Li'anna kaunahu ala tarahi la yamna minal amri bih. La yamna'u minal amri bih. Karena keadaan bahwasanya haji boleh diakhirkan tidak menghalangi untuk diperintahkan. Sebutkan saja perintah. Sebagaimana Allah menurunkan perintah tahun ke-6, misalkan betul tahun ke-6, tapi Nabi hajinya masih sekian tahun. Tidak menghalangi untuk perintah datang lebih awal. Wa kadza qaulu man qala, demikian pula perkataan ulama yang mengatakan innama tarakahu li syuhratihi indahum. Hanyalah Nabi tidak menyebutkan masalah haji karena haji sudah terkenal di kalangan mereka. Laisa biqawi, ini juga bukan pendapat kuat. Karena apa? Buktinya salat disebut, jelas salat sangat terkenal. Demikian pula puasa dan sebagainya, zakat juga. Apalagi tauhid, jelas paling terkenal. Tapi Nabi menyebut-nyebut tauhid. Maka kata Al-Hafidz, kalau dikatakan tidak sebutkan haji karena ini sudah populer masalah haji, ini tak kuat. Li'annahu 'inda ghairihim mimman dzakarahu lahum ashharu minhu 'indahum. Karena haji bagi selain mereka dari orang yang mimman dzakarahu lahum,
Orang yang mana Nabi menyebutkan masalah haji, karena telah kita lewati beberapa perutusan datang pada Nabi atau perutusan dari Badui menanyakan perintah-perintah Islam. Buktinya malah apa? Nabi menyebutkan haji, padahal jelas haji lebih terkenal di sisi mereka. Mereka tak sampai jauh-jauh rumahnya. Jelas mereka lebih kenal masalah haji. Tapi kenapa Nabi masih menyebut haji pula? Baik. Wa kadza qaulu man qala, demikian pula perkataan orang yang mengatakan inna tarka dzikrihi li'annahum lam yakun lahum ilaihi sabil. Sesungguhnya Nabi tidak menyebutkan haji karena mereka, Abdul Qais, mereka tak punya jalan ke situ, min ajli kufari Mudhar, karena orang-orang kafir Mudhar. Laisa bimustaqim, ini juga bukanlah alasan yang lurus, bukan alasan yang kuat. Li'annahu la yalzamu min adamil istita'ati fil hal, karena tidak mewajibkan, yaitu tidak mengharuskan tatkala mereka ketika itu tidak mampu, tarkul ikhbar, tarkul ikhbari bih, untuk Nabi tidak menyebutkannya, yaitu walaupun orang tak mampu, tapi kalau itu kewajiban Nabi sebutkan, ma'ruf di dalam hadis-hadis, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Tapi tetap disebut sebagai ilmu dan pengetahuan bahwasanya ini adalah rukun Islam, disebut walaupun mereka tak mampu. Apalagi kalau dikatakan apa? Mereka hanya mampu datang ke Hijaz di bulan-bulan suci. Bukankah bulan haji juga bulan suci? Maka mereka mampu sebenarnya. Maka kalau dikatakan karena mereka tak mampu, yaitu tak ada jalan karena dihadang orang kufar Mudhar, ini juga bukan pendapat yang kuat. Liya malabihi indal imkan, agar orang yang semula tidak mengamalkannya, nanti ketika mampu, ketika memungkinkan, dia akan beramal. Kama fil ayat, seperti yang disebutkan dalam ayat, man istata'a ilaihi sabila. Bal da'wa annahum kanu la sabila lahum ilal haji mamnu'ah. Bahkan dakwaan bahwasanya mereka tak punya jalan untuk berhaji, ini dakwaan yang tertolak. Li'annal hajja yaqa'u fil ashhuril hurum, karena haji terjadi pada bulan-bulan suci. Wa qad dzakaru annahum kanu ya'manuna fiha. Sementara mereka telah menyebutkan mereka aman kalau di bulan-bulan suci untuk datang ke Hijaz. Tapi kenapa Nabi tidak menyebut haji? Nah, ini memang masih misteri, yaitu terjadi perselisihan pendapat di kalangan para pensyarah. Lakin akan tetapi yumkinu ayyuqal, mungkin untuk dikatakan innahu innama akhbarahum bi ba'dil awamir. Nabi hanyalah mengkhabarkan kepada mereka beberapa perintah likaunihim sa'aluh, karena mereka yang meminta kepada Nabi ayyukhbirahum bima yadkhuluna bi fi'lihil jannah, agar Nabi mengkhabarkan kepada mereka amalan-amalan yang dengan mengerjakan itu mereka akan masuk surga. Faqtasara lahum ala ma yumkinuhum, maka Nabi membatasi untuk mereka dengan menyebutkan amalan yang memungkinkan bagi mereka fi'luhu fil hal, untuk mengerjakannya di waktu itu, untuk yang mereka langsung mudah mengamalkannya. Haji jelas belum tentu tiap tahun orang mampu, jangankan tiap tahun. Walam yaksud i'lamahum, Nabi tidak bermaksud memberitahu mereka bijami'il ahkam, dengan semua hukum allati tajibu alaihim, yang wajib untuk mereka laksanakan fi'lan wa tarkan, baik berupa mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Ya, tidak semua disebut, tapi apa yang Nabi memandang mudah bagi mereka untuk segera mengerjakannya, tidak harus safar jauh-jauh. Wa yadullu ala dzalik, dan ini ditunjukkan oleh iqtisaruhu fil manahi, Nabi membatasi di dalam pelarangan-pelarangan alal intibadi fil awiyah, yaitu membuat perahan buah di wi'a kantong-kantong itu. Ma'anna fil manahi ma huwa asyaddu fit tahrim, padahal di dalam larangan-larangan ada yang lebih besar pengharamannya minal intibat, daripada masalah membuat nabit. Kenapa tidak menyebutkan zina atau mungkin pembunuhan atau barangkali riba misalkan? Ini jauh lebih berat daripada sekedar membuat nabit, yang boleh jadi terkadang
mabuk, terkadang tidak mabuk orangnya. Lakin iqtasara 'alaiha, tetapi Nabi membatasi pelarangan pada masalah tadi likasrati ta'atihim laha, karena seringnya mereka melakukan itu. Jadi dilihat apa yang mudah untuk dikerjakan agar masuk surga, dan yang sering mereka langgar diperingatkan agar tidak masuk neraka. Pendekatan dari Al-Hafidz ini yang lebih mudah untuk difahami, insya Allah lebih memahamkan. Kira-kira seperti itu kenapa haji tidak disebut-sebut. Walaupun masih khilaf, mereka datang tahun berapa dan kewajiban haji itu tahun berapa. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa qauluhu wa nahahum an arba'. Nabi melarang mereka dari 4 perkara. Yang pertama, anil hantam. Adapun definisi-definisi nanti kita akan bacakan. Wa duba wan naqir wal muzaffat wa rubbama qal al muqayyar. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ini bihasabi ma sa'alu, sesuai dengan apa yang mereka tanyakan. Wa bihasabi ahwali biladihim, dan sesuai dengan keadaan negeri-negeri mereka. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, innama nahahum anid dubba wal hantam wan naqir wal muzaffat. Hanyalah Nabi melarang mereka dari membuat nabit dari bejana atau kantong-kantong tadi, li'annahu sa'aluh anil asribah. Ini tulisannya macam itu ya, li'annahu sa'aluh. Walaupun yang lebih mudah i'rabnya apa, li'annahum. Karena mereka bertanya kepada Nabi tentang minuman-minuman. Wa kanat kasiratan indahum, dan minuman banyak di tempat mereka. Fa'alamahum bima yahtajun, maka Nabi mengajarkan kepada mereka apa yang mereka perlukan, ila ilmi, kepada ilmunya. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qauluhu nahahum an arba anil hantam wa dubba wan naqir wal muzaffat wa rubbama qala al muqayyar wa qad kasurat aqwalu syurrah. Ya, banyak sekali. Banyak ucapan para pensyarah fi ma'ani hadhil awiyah, makna dari kantong-kantong ini. Wa jami'ul aqwal mutaqaribatun fil jumlah. Semua pendapat-pendapat tadi secara global saling berdekatan maknanya itu. Wa wujudu syai'i al-ikhtilaf, syai'i al-ikhtilaf. Ini dohirnya kurang alif ya. Al kemudian hamzah harusnya. Baik. Wa wujudu syai'il ikhtilaf bainahum, adanya suatu perselisihan di antara mereka fi ta'arifi hadhil awiyah, di dalam memberikan definisi arti dari kantong-kantong tadi, la yadur, itu tidak membahayakan kita insyaallah. Toh hadisnya sudah mansuh. Yang penting apa? Jangan membuat sesuatu yang memabukkan. Intinya itu, terserah dari alat apapun dan bejana atau kantong apapun. Nah, kita akan mengambil sebagian definisi saja. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah wa qauluhu wa anhaakum anid dubba wal hantam wan naqir wal muqayyar hadza maudhi'u dzikrih. Inilah tempat penyebutannya. Karena Nasr bin Imran tanya kepada Ibnu Abbas masalah ini, masalah nabit. Seperti yang telah kita lewati, sebab datangnya hadis Ibnu Abbas ini apa? Wa waqa'a fil mu'lim. Baik. Ada dalam kitab Al-Mu'lim, Al-Mu'lim punya Al-Maziri. Nah, Al-Qadhi Iyad melengkapi jadi Ikmalul Mu'lim. Muqaddaman fi ghairi maudhi'ih. Disebutkan terdahulu, disebutkan lebih awal, bukan pada tempatnya. Mungkin apa? Ketika mensyarah, Al-Maziri menyebutkan lebih awal, tak masalah tentang itu. Qala al-Imam, maksudnya Al-Maziri rahimahullah, imam besar di masa itu. Ad-duba mamdud. Mamdud itu gimana? Setelah alif kemudian ada hamzah, mamdud. Jadi tak boleh dibaca duba, tapi duba. Qala al-Harawi. Nah, kalau Harawi membaca ad-duba, yaitu dengan pola maksur. Setelah alif tak ada hamzah. Al-qara'ah, yaitu semacam bejana, qara'ah. Kanat yunbadu fiha wa yu'wat tukhammar. Biasa dibuat nabit, perahan buah di situ, kemudian tukhammar,
Tukhamar artinya itu ditutupi. Tukhamar, dia ditutupi agar udara tak banyak masuk, yang di dalam tidak keluar dan sebagainya. Qala Abu Ubaid al-Hantam jirarun khudr, yaitu jirar itu botol yang berwarna hijau. Kanat tuhmalu fiha ilal madinati al-khamar. Khamar itu dahulunya dibawa ke Madinah lewat botol-botol semacam ini. Gimana cara buat botol masa itu? Tak tahu ya. Tapi sudah ada kemajuan kan, mungkin dari Yaman atau dari Syam atau mungkin dari Irak membuat botol-botol. Kemudian wa dzakara Ibnu Habib annal hantam al-jar, yang bersama jar jiror, tak masalah. Wa kullu ma kana min fakhar abyad au akhdar. Dipanggil hantam adalah segala perkakas yang terbuat dari fakhar, yaitu belanga. Berarti dari apa ya? Tanah liat yang dibakar ya, fakhar. Boleh jadi warnanya putih atau warnanya hijau. Berarti botolnya botol dari tanah liat dohirnya. Wa qala ba'du ahli ilm laisa kama qala Ibnu Habib. Bukan seperti pendapat Ibnu Habib, ya memang ini khilaf, tapi kita nukil sedikit, tidak banyak. Wa innamal hantam matuliya minal fakhar. Yang namanya hantam adalah fakhar, yaitu belanga atau yaitu tadi yang benda-benda yang dibuat dari tanah liat, tulia yaitu dilumuri oleh apa ya? Bil hantam. Nah, cuma hantam sendiri apa? Susah kita untuk hantamnya sendiri, kita tak tahu apa kalau tidak menurut pendapat itu. Al-ma'mul minaz zujaj, yang dibuat dari kaca. Wal ghairi, dan yang selain itu. Wa huwa yu'ajilu syiddata fi syarab, dia menyegerakan kemabukan, syiddah yaitu bukan lagi jadi soft drink tapi apa? Hard drink, istilahnya minuman yang apa namanya itu? Mengandungi gugus apa panggilannya? Gugus alkohol. Berarti apa? Mengandungi O dengan H itu ya. Dia mempercepat. Jadi bukan hanya fakhor, tapi fakhornya dilapisi dengan kaca. Sehingga cepat sekali panas yang di dalam. Wa amal fakharul ladzi lam yutlaq, adapun kalau dia menurut sebagian yang lain, kalau fakhornya yaitu bejana tanah liat tadi tidak dilumuri dengan tadi lapisan kaca, falaisa kadzalik, tidak dipanggil hantam. Wa hukmuhu hukmul jar, tapi hukumnya adalah hukum botol itu sendiri. Ya intinya membuat mabuk atau tidak. Qala Abu Ubaid an-naqir asluhu an-nakhlah yungqaru jaufuha. Nakir adalah batang kurma yang tengahnya itu diberi lubang. Kemudian summa yusdahu fihi rutab, didesakkan yaitu dijejalkan di dalamnya rutab, kurma yang muda, wal busar, kurma yang lebih muda. Fa yada'unah, mereka membiarkan ada di situ setelah disatukan di dalam perut kurma itu, perut pohon kurma, hatta yahdar summa yamut. yang yahdar, yang yamut siapa berarti itu akhirnya ya? Hadar itu aslinya adalah apa? Runtuh. Apakah pohon kurmanya itu sudah dianggap sudah terlalu tua lah, sudah kita manfaatkan terakhir. Nah, pohon kurmanya akhirnya apa? Terlalu panas kan karena ada fermentasi di perut dia, di batangnya itu. Kemudian mati, ya, tinggal nanti airnya diambil untuk mabuk. Baik. Wa fi kitab Muslim annan naqir jiz'un. Nah, jiz' sama yaitu batang pohon kurma, yungqaru fi, dilubangi di situ. Fa yaqdhifuna fi, mereka memasukkan ke dalamnya al-qutai'a, yaitu potongan-potongan. Nah, hadisnya ada di catatan kaki di situ. Kemudian waqala Ibnu Wallad wa ghairuh, dari kalangan ahli lughah, al-qutai'a bil mat. Bukan qutai'a tapi qutai'a, berarti ada alif dan hamzah memang. Nau'un minat tamar, suatu jenis kurma, yuqalu lahu as-sihriz, yaitu istilah dari Persia. Intinya adalah qutai'a ya potongan-potongan. Mungkin apa?
kurmanya dipotong kecil-kecil. Wa qala ghairuh, yang lain bilang al-muqayyar matuliya bil qor, yaitu sesuatu yang dilapisi dengan qor. Wa huwa al-zafat. Qor itu adalah warnanya hitam seperti tartar itu. Nah, dia dipanggil zafat. Qala al-imam, yaitu al-Maziri, ammal hantam farawa bin Habib an Malik anahu arkhasa fil hantam. Bahwasanya Imam Malik membolehkan membuat nabit dari hantam. Memang kesimpulannya hadis yang melarang mansukh. Wa rawal qadhi Abu Muhammad al-man'a minhu ala tahrim. Adapun al-qadhi meriwayatkan bahwasanya Imam Malik melarang dengan pelarangan haram. Wa ammal mangkur sama dengan nakir. Faruwiya an Malik al-karahiyah, yaitu makruh menurut Imam Malik dalam suatu riwayat. Wa rukhsatu fih, dan membolehkan cuma tidak sampai mubah tapi ya makruh. Amma ad-dubba wal muzaffat fakariha Malik nabidhuhuma, membuat nabi di situ. Qala Ibnu Habib at-tahlil ahabbu ilayya, menghalalkannya itu lebih saya sukai. Dan kesimpulannya halal nanti, kesimpulan terakhir. Hadisnya mansukh. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Kita habiskan muka surat ini. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfazuhun, hafalkanlah ini oleh kalian. Fihi dalilun ala ahammiyati hifdzil ilm. Di dalamnya ada dalil tentang pentingnya menghafal ilmu, dan asal ilmu adalah Quran was sunnah. Anak-anak terus berlatih, selain baca menghafal Quran juga menghafal hadis, tiap hari satu atau dalam 7 hari satu, apa yang dimampui dilakukan. Li'anahu aqwalil faham, akan lebih menguatkan pemahaman. Kalau apa? Kalau sampai dia hafal. Wal istihdar, dan kemampuan menghadirkan dalil ketika diperlukan. Wa ghairi dzalik, dan manfaat yang selain itu min syu'unil ilm, dalam masalah-masalah ilmu, wa ta'lim, pengajaran, wal istinbat, pengambilan faidah. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, wa fihi tahridul alim linnas, yaitu dorongan atau penyemangatan seorang alim kepada umat manusia ayyahfadul ilm, agar menghafal ilmu, wa yu'allimu, dan mengajarkan kepada orang-orang yang di belakang mereka, kata Nabi ke Abdul Qais itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.